Pukul 7 malam, Jati dan yang lainnya mengadakan pesta di rumah baru Kara. Ini bukan pesta seperti yang orang lain sering adakan, ini hanya kumpul bersama dengan masak nasi liwet khas Sunda, dan tentu lalapannya dari kebun Abah. Sudah jadi tradisi ketika berpergian maka mereka akan membawakan hasil kebun. Setelah acara kumpul-kumpul dan makan bersama berakhir, kini Jati dan Dewa pun pamitan pada Kara. Yah, kini Kara dan Jati harus tinggal terpisah, sampai kapan? Entahlah, mereka pun tidak tahu sampai kapan mereka akan jalani hidup seperti ini. Yang jelas saat ini mereka sedang berjuang untuk sembuh hubungan yang normal. Di kamar yang cukup luas dan nyaman, Jati dan Kara berdiri berhadapan. Sayang, aku pulang dulu ya. Kamu semoga betah di sini dan kalau ada apa-apa kamu infoin aku ya, ucap Jati. Kedua tangannya menangkup pipi Kara, dapat Jati lihat ada gurat kesedihan di wajah istrinya. Namun, kembali ke perjuangan cinta. Nikah itu butuh perjuangan. Jati juga jaga diri ya. Janji sama Kara kalau Jati akan cepat sembuh dan sering bermain ke sini. Karena pasti Kara akan sangat kangen kalau Jati tidak main ke sini, balas Kara, dengan mengembangkan bibirnya dengan manis. Aku janji akan sering bermain ke sini, tapi itu pun kalau kondisi memungkinkan. Karena kalau memaksakan datang malah aku takut nanti papa akan tahu kalau kita hanya sedang bersandiwara. Kara mengangguk lagi-lagi mencoba mengerti dengan keadaannya. Dan setelah mereka melepas rindu, Jati dan Dewa pun pulang. Berat pasti itu yang Kara rasakan ketika melepas Jati untuk pulang, tapi tidak ada alasan lain selain ia harus sabar. Wanita itu yakin kalau akan ada pelangi setelah hujan badai. Begitupun dengan Jati yang memiliki keyakinan sama, pasti ada bahagia setelah duka. Dengan berat hati Kara melepaskan Jati pulang ke rumah keluarganya. Sedangkan ia di sini akan berjuang dengan doa dan usaha untuk membuktikan bahwa cinta yang mereka punya bukanlah isapan jempol belaka. Kara, bisa kamu duduk, ucap Abah dengan menunjuk kursi di hadapannya setelah Jati pulang. Yah, Kara tahu meskipun Jati dan Dewa menjelaskan apa yang terjadi dengan berbagai alasan, pasti sebagai orang tua Abah merasakan sesuatu yang janggal. Wanita berhijab itu pun mengikuti apa kata Abah. Duduk di hadapan Abah dengan wajah menunduk. Kara sudah siap dengan segala yang akan ditanyakan oleh abahnya. Untuk sesaat ruangan keluarga hening, Kara pun masih menunduk mendengarkan apa yang akan abahnya tanyakan nanti. Apa ada yang kalian sembunyikan dari abah? Sesuai dengan apa yang Kara bayangkan. Pertanyaan itu yang keluar dari bibir abah. Wanita itu mencoba menghembuskan nafas beratnya sebisa mungkin tetap tenang dengan apa yang abahnya katakan. Seperti yang Jati katakan tadi kalau Jati akan menjalani pengobatan dan sekarang Jati ingin fokus dengan kesembuhannya makanya Jati minta agar Kara tinggal untuk sementara waktu di rumah ini, balas Kara. Alasan yang ia katakan tentu sama dengan alasan yang Jati dan Dewa katakan sebelumnya. Tapi kenapa Abah justru tidak melihat seperti itu? Kamu istrinya, seharusnya ketika Jati akan melakukan pengobatan atau terapi dan apapun itu kamu akan ikut dan menemani Jati, bukan malah kamu bersembunyi di sini. Yah, sebagai orang tua Kara tentu tahu kalau Abah bisa merasakan ada yang tidak beres dengan hubungan pernikahan kami. Jati berobat tidak di Jakarta Bah, akan coba berobat ke negara sebelah. Dan Jati ingin kalau Kara tetap di sini karena Jati akan berangkat dengan Dewa. Kalau Kara ikut malah tidak enak dengan Dewa, dan kalau tinggal di rumah mertua, jujur Kara tidak betah. Wanita berhijab itu untungnya sudah menyiapkan jawaban yang masuk akal agar Abah tidak bertanya hal-hal yang lain-lain lagi. Kara tidak ingin menambah masalah dengan abahnya. Semoga apa yang kamu katakan emang benar ya. Kamu dan Jati sedang tidak mencoba menyembunyikan sesuatu. Kara tidak berani untuk menyembunyikan sesuatu Bah. Apa yang Kara bicarakan memang begitu adanya. Kini Kara bisa bernafas lega, karena Abah bisa percaya dengan alasan yang Kara katakan, meskipun Kara masih bisa menilai kalau Abah tidak sepenuhnya percaya, tetapi setidaknya Kara tidak dicecar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Kara berharap keluarganya percaya dan mendukung usaha mereka. Ketika Kara sudah aman tinggal di rumah persembunyiannya, Jati pun baru pulang ke rumah tepat pukul 10 malam.
Ya sesuai yang Jati dan Dewa tebak juga, kalau Tommy dan Iren belum tidur dua orang itu masih duduk di ruang keluarga, sudah bisa mereka tebak kalau Tommy dan Iren menunggu Jati pulang. Jati, bisa duduk sebentar. Iren yang langsung menghampiri Jati dengan wajah yang cemas. Sedangkan Jati sendiri tentu menunjukkan wajah masam juga. Jelas ia harus memberikan wajah sedih agar akting yang dia lakukan lebih natural. Wah, lu pulang aja. Terima kasih ya sudah bantu gue. Jati memberikan kode pada Dewa agar pulang saja, daripada nanti Tommy ikut interogasi Dewa, ya meskipun Jati dan Dewa sudah pasti menyiapkan jawaban yang sama. Antisipasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan colongan. Kalau gitu gue pulang ya, lu semoga cepat sembuh. Sesuai yang Jati inginkan maka Dewa pun langsung pulang. Sedangkan Jati menggerakkan kursi rodanya agar duduk mendekat dengan kedua orang tuanya. Apa kamu sudah antarkan Kara? Tanya Iren, dengan wajah yang terlihat sedih. Jati tahu kalau mamahnya sudah bisa menerima Kara, hanya sapa papahnya masih tidak setuju dengan Kara. Jadi rasanya percuma kalau Iren menerima Kara, tapi aku Tommy tidak melakukan itu. Sudah mah, lagian kalau belum pasti Kara ada di sini. Udahlah mah, jangan bahas Kara lagi kepala Jati sedang pusing banget, elak Jati dengan tangan yang mencoba memijat pelipis kepalanya, agar terlihat kalau apa yang dia katakan memang benar kalau kepalanya sedang sakit. Ada omongan apa dari abahnya Kara? Kali ini Tommy yang angkat bicara. Seperti orang tua lain, pasti kecewa ketika Jati datang dan mengembalikan anaknya. Tapi mereka tahu kok, daripada dipaksa bertahan yang ada malah semakin menciptakan hubungan tidak sehat, balas Jati dengan jawaban yang tentunya sudah ia siapkan. Kamu kasih uang untuk mereka? Tanya Tommy lagi. Tidak, lagian Kara juga menolak ketika mau dikasih uang. Mungkin dia tidak butuh uang-uang dari Jati. Kembali Jati menjawab dengan jawaban yang sudah dia siapkan. Udah tidak ada yang dibahaskan Pah, Mah, kalau gitu Jati akan masuk ke kamar, ucap Jati, kembali ia menggerakkan kursi rodanya. Pasangan suami istri itu pun tidak lagi bertanya pada Jati karena mereka tahu Jati sedang sedih. Oh iya Pah Mah, mulai besok Jati akan kembali bekerja. Di rumah suntuk, ucap Jati tanpa membalikkan badannya. Dengan bekerja selain mengalihkan perhatian Tommy, Jati juga bisa dengan tenang mengawasi Tommy yang mungkin saja akan membahayakan Kara dan keluarganya. Hari-hari Jati pun berjalan dengan lancar. Ia setiap harinya hanya disibukkan dengan bekerja dan terapi. Sekarang dia juga sudah punya asisten pribadi yaitu Daryl. Yah, Daryl adalah orang yang saat ini membantu Jati untuk semua keperluannya. Begitupun dengan Kara, kedua adik Kara pun sudah sekolah di tempat tinggalnya yang baru. Kini untuk mengisi waktu luangnya Kara belajar membuat pancake dan risol mayo. Ia memasarkan pancake durian, mangga serta stroberi dan juga green tea buatannya melalui online. Begitupun risoles mayo buatannya ia buat di versi, ada yang sudah siap masak hingga yang ia buat frozen food. Kara benar-benar memanfaatkan kepalanya dan juga kesehatannya memasak dengan membuat olahan hasil tangannya untuk dijual. Selain, menambah pendapatan karena tidak mau merepotkan Jati, dan untuk uang tambahan adik-adiknya sekolah. Tentu awalnya Jati tidak mengizinkan rencana Kara yang ingin berjualan pancake dan risol mayo seperti yang Kara rencanakan. Namun berkat rayuan Kara yang sangat manjur akhirnya Jati pun lagi-lagi luluh, tentu dengan syarat agar Kara tidak kecapean dan tetap menjaga kesehatannya. Apalagi Jati sudah hampir 1 bulan sejak mereka berpisah belum mengunjungi Kara lagi ya, alasannya tentu masih dengan hubungan keluarganya dan terapi serta kesibukannya bekerja. Minggu awal berjualan tentu Kara sangat kesusahan untuk promosi jualannya. Mulai dari buka lapak di depan rumahnya, menitipkan ke warung-warung dengan kemasan kecil tetapi tetap yang laku tidak seberapa. Kara pun mengganti promosi jualannya dengan menggunakan sosial media mulai dari Facebook menggunakan jual beli di lingkungan sekitar. Dan juga menggunakan Instagram dan aplikasi sosial media lainnya. Kara dan dibantu dengan Diki dan Deva memasarkan jualannya menggunakan sosial media. Deva dan Diki bekerja sama membuat video iklan produknya. Di minggu kedua penjualan semakin meningkat hingga sekarang sudah hampir 1 bulan Kara pun sudah punya beberapa reseller yang membantu memasarkan produknya. Dia juga memanfaatkan aplikasi jual beli online.
Wanita berhijab itu tidak menyangka kalau dalam 1 bulan dia merintis usaha sudah bisa membuat produknya banyak terjual, dan tentunya banyak yang suka dengan pancake dan risol buatan Kara. Kini kesehariannya pun semakin disibukkan dengan pancake dan risol buatannya. Setiap hari rumahnya ramai dengan ojek online yang siap mengantarkan orderannya pada customer yang jauh dan tidak bisa datang langsung untuk mengambil jualan Kara. Deva dan Diki pun selepas pulang sekolah membantu Kara untuk menyiapkan orderan yang masuk sedangkan Abah pun membantu Kara menyiapkan semua kebutuhan pembuatan pancake. Kayaknya kita harus mulai cari orang untuk bantu-bantu Mbak Kara membuat pancake dan risol mayo deh. Lihat aja orderan setiap hari makin banyak. Diki memberikan rincian orderan yang masuk untuk keesokan harinya. Kara menghentikan tangannya yang sedang menggulung pancake. Hah, ini serius Dik? Orderan besok segini banyak? Tanya Kara dengan mengambil rincian yang Diki tulis. Orderan bisa naik 3 kali lipat seperti biasanya. Seneng campur sedih tentunya itu artinya apa yang ia usahakan tidak sia-sia. Iya teh, makanya sekarang kita harus cari orang untuk bantu-bantu bikin orderan untuk besok. Kalau teh Kara yang kerjakan semuanya nanti malah sakit. Kecapean. Lagian tadi Diki bilang ke Ajati tidak masalah dengan tambah karyawan. Malah Ajati bilang carinya jangan 1 atau 2. Cari sekalian 5 biar nanti teh Kara jangan kerja lagi, jelas Diki dengan senyum-senyum karena kakak iparnya baik banget. Ye itu mah maunya kakak ipar kamu, cari 2 dulu aja Dik, baru nanti kalau makin banyak bisa dipertimbangkan lagi untuk cari tambahan orang untuk bantu-bantu, balas Kara tidak setuju dengan usul suaminya. Maklum kalau cewek perhitungannya banyak beda dengan cowok. Apalagi Jati yang jelas dia bisa bayar orang meskipun Kara nggak bisa bayar. Maklum anak sultan beda ekonominya dengan Kara yang usahanya merintis sendiri dari nol.